Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa yang Allah muliakan, izinkanlah saya menyampaikan definisi ibadah. Karena dari definisi ibadah ini, insya Allah kita dapat memahami ibadah dengan sebaik-baiknya, dan kita akan tahu tujuan hidup kita yang sebenarnya, dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Definisi ibadah adalah al-ibadah hiya ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Jadi definisi ibadah adalah ismun jami'un, seluruh nama yang mencakup, yang mana nama ini dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh nama, ismun jami'un, seluruh nama lima yuhibbullahu wa yardahu, yang mana nama-nama tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah. Minal aqwal wal af'al, baik ucapan maupun perbuatan, al-zahira wal batinah, baik zahir maupun batin. Artinya jamaah, ibadah itu luas, bukan hanya di masjid, bukan hanya di kota suci, tapi ibadah itu luas cakupannya. Semua nama yang diridhoi dan dicintai Allah itu ibadah. Maka kalau kita paham definisi ini ibadah, maka waktu 24 jam kita bisa pakai untuk ibadah. Tapi karena sebagian kita belum paham ibadah, akhirnya disia-siakan ibadah. Lupa akan penciptaan Dia, yang sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Adz-Dzariyat. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang Allah muliakan. Jadi setelah kita mendengar, mengetahui definisi ibadah ini, maka jangan ada lagi di antara kita yang membatasi, yang mempetak-petakan ibadah. Ibadah itu hanya di masjid, ibadah itu hanya di tanah suci. Tapi ibadah bisa di mana? Di kantor, bisa. Di pasar, bisa. Di politik, bisa. Ibadah itu bisa di mana saja jamaah. Tinggal nanti kita lihat batasannya, yaitu yang dicintai dan diridhoi Allah. Artinya yang diperintah kita laksanain, yang dilarang kita tinggalin. Itu mana ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kan ya, kalau kita laksanain perintah Allah, Allah cinta dan ridho kepada kita. Dan kalau kita meninggalkan larangannya, kan juga Allah cinta dan ridho kepada kita. Kayak politik, yang nggak boleh kita tinggalin, seperti misalkan menghalalkan segala cara untuk mencapai jabatan, suap, sogok, serangan fajar, ya kan? Kemudian menindas yang oposisi, itu kan nggak benar. Kalau yang ibadah semua dinaungin, semua begitu. Itu jamaah yang dirahmati Allah, definisi ibadah. Nah, setelah kita tahu, oh definisi ibadah seperti itu, ya luas ternyata. Jamaah, percayalah kalau ada yang bilang begini nih, Ustadz, kok semuanya ibadah sih? Gitu. Jangan sedikit bawa ibadah, sedikit bawa ibadah. Politik bawa ibadah, di pasar bawa ibadah, kemudian di kantor bawa ibadah, sedikit bawa ibadah, sedikit bawa ibadah. Gimana sih Ustadz? Jawab begini, jamaah. Tolong tunjukkan kepada kita, mana sih dalam bagian hidup kita ini yang gak ibadah, mana? Tunjukkan. Justru yang ada semuanya ibadah. Dari kita masuk WC ada tata caranya. Ya, ibadah ke WC. Caranya apa? Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Kan begitu? Oke. Kalau ada yang bilang begini, kok semuanya ibadah sih? Oke, kan semuanya kalau mulut definisi ibadah ini, semuanya ibadah kan ya? Oke. Kita contohin rambut. Ada nggak ibadahnya rambut? Ada rambut ibadahnya. Apa?
Yang punya uban jangan dicabut, kata Rasul. Jangan dicabut. Walaupun kalau larangan Rasul ini ulama kadang menafsirkan ya, ada hukumnya makruh, ada hukumnya haram. Tapi kalau Nabi larang udah kita tinggalin aja, mau makruh kek bentuknya, mau haram kek. Kalau Rasul udah larang kita tinggalin. Kan begitu. Itu ibadah rambut. Bayangin itu diatur sama Allah. Jadi kalau ada orang yang punya uban jangan dicabut, kata Nabi. Biarkan aja. Kenapa kata Nabi? Uban itu akan menjadi cahaya nanti di yaumil qiyamah. Harusnya bangga kita. Ya yang rambutnya uban. Begitu jamaah. Apalagi yang usianya sudah tua. Ya wajar lah. Kan begitu jamaah. Ya. Apalagi ibadah rambut. Jangan koza kata Nabi. Apa tuh koza? Membiarkan sebagian dan memplontos sebagian gitu. Jadi sebagian rambut dibiarin, sebagian rambut dibotakin. Apa namanya? Cepak apa ini ya? Ya pokoknya sebagiannya disisain rambutnya ada, sebagian lagi diplontos gitu. Itu nggak boleh, itu koza. Nah itu ibadah rambut. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Coba mana ada nggak di dalam hidup ini nggak diatur Islam? Nggak ada, semua diatur. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Begitulah jamaah kalau kita telah memahami definisi ibadah. Apa tadi ibadah? Ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardahu minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Yaitu seluruh nama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, baik zahir maupun batin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.